Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf diperiksa di sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf diperiksa bergantian. Terdakwa pertama yang diperiksa adalah Ricky Rizal, kemudian dilanjutkan dengan Kuat Ma'ruf. Terdakwa Ricky Rizal mengaku tidak mendengar perintah hajar yang diucapkan Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer untuk menembak korban Yosua. Bapak mengucapkan jongkok gitu ke arah Joshua. Dan Richard mencabut senjata dari mengarahkan senjata, terus seingat saya Joshua mundur, tidak mau jongkok, mundur gitu, terus ada apa nih kan? Ada apa Pak? Ada apa? Ada apa ini? Terus ditembak sama Richard yang mulia. Saudara mendengar perintah yang disampaikan kepada Ferdi Sambo kepada Richard? Yang saya dengar hanya jongkok yang mulia. Enggak, pada saat itu dia mengatakan hajar Cat, hajar. Saya tidak mendengar juga yang mulia. Tidak mendengar. Ricky Rizal juga menjelaskan bahwa ia melihat Richard Eliezer menembak Yosua dan melihat Sambo menembak ke dinding. Ricky memperagakan gerakan Ferdi Sambo tembak dinding usai Yosua terbunuh di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Kalau memang tidak. Pertama kali masuk itu kan sudah terjadi ribut-ribut Pak pada saat jalan itu. Kan saya bingung apa yang terjadi gitu, terus begitu ini Richard, ini Bapak Joshua di depan, terus Om Kuat saya lihat ada di posisi sebelah kiri kan. Saya jalan gitu, jongkok gitu. Saya masih jalan, jongkok gitu. Bapak marah, terus Joshua, ada apa nih? Apa Pak? Gitu kan. Terus Richard kan seperti ini. Terus Joshua, ada apa nih? Lah itu saya set gitu loh, der gitu Pak. Saya kaget, der. Terus saya dengar ada dari Romer, saya langsung ke arah dapur sini Pak. Nah, bagaimana penjelasan saudara? Romer di sini menjelaskan dia tidak pakai HT, sementara saudara apa? HT atau hanya karena suaranya bergetar? Yang saya ingat waktu itu suaranya ada di HT, tapi suara Romer Pak. Sebelum terjadinya penembakan, Ricky Rizal mengaku diminta menembak Yosua, namun ia tidak kuat mental. Setelah itu Sambo meminta Ricky membackupnya jika Yosua melawan. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Majelis Hakim mempertanyakan perasaan Ricky Rizal setelah kejadian pembunuhan Yosua Huta Barat. Ricky mengaku menyesal, namun merasa tidak bersalah. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih. Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih, ya saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, sampai pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti Menyesali ini. ya, Iya, gitu yang ya. mulia. Iya yang mulia. Sementara terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku mendengar perintah hajar dari Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Seingat saya bahasa Bapak itu, kamu kurang ajar sekali sama saya. Kamu tegas sekali sama saya. Terus dia Bapak langsung nengok ke Richard, hajar Cat, ngomong begitu. hajar Cat. Iya, hajar Cat. Ada 2 kali atau 3 kali bilang begitu. Kuat Ma'ruf juga mengaku diajari terdakwa Ferdi Sambo soal skenario pembunuhan Yosua. Kamu nanti ngomongnya begini aja. Kamu lagi nutup pintu balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu mendengar tembakan tapi nggak tahu yang tembakan siapa. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Mereka terancam hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.
Sejumlah hal terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Apakah semua kesaksian yang diberikan terdakwa khususnya Ricky Rizal makin menyudutkan Verdi Sambo? Kita bahas bersama penasihat hukum Ricky Rizal, Erman Umar, dan juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Erman, Prof. Hipnu. Selamat malam Mbak Priska, Pak Irman. Ya, selamat malam Pak Agnu. Selamat malam, saya ke Pak Erman. Ini kan sudah selesai tahap pembuktian, tinggal menunggu tuntutan. Sejauh ini sudah tersampaikan semuakah di muka sidang atau masih ada yang mengganjal? Saya kira sudah tersampaikan, Pak. Sudah tersampaikan, kemudian bisa kita lihat juga dengan pertanyaan hakim. Itu pertanyaan hakim itu sangat vital, sangat psikologi yang menyatakan bersalah apa tidak. Dia merasakan tidak tegas, dia tidak menyatakan tidak bersalah. Tapi dia menyesal. Sebenarnya menyesal apa? Menyesal tidak bisa menghentikan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia makanya dia sedih. Gitu. Kenapa? Kalau dia bersalah, berarti dia menyetujui Sambo membunuh. Sementara dia tidak menolak. Dan tidak ada upaya-upaya yang dilakukan sama dia yang mengarah perbuatan fisik untuk sampai membantu atau perbuatan apa yang membuat kematian Joshua. Jadi menyesal kenapa peristiwa itu terjadi. Tadi hakim kembali menanyakan intens tadi soal Ricky Rizal yang mengaku tidak mendengar perintah hajar cat atau tembak versinya Richard, padahal posisi berdirinya tidak jauh dari Verdi Sambo. Itu bagaimana? Kalau masalah itu masih bisa kita elaborasi. Dia paling masuk paling terakhir. Ada kemungkinan sebelum dia masuk sudah ada, misalnya dia tidak melihat, kalau Richard kan pernah menyampaikan bahwa pada saat masuk si Joshua itu sudah didorong oleh Sambo lehernya untuk maju ke depan. Kemudian masalah hajar, mungkin saja ada kalimat hajar itu yang didengar sama si Kuat atau siapa, kemudian si Richard belum masuk, Ricky mungkin belum masuk, jadi belum utuh dia melihat persoalan itu. Jadi yang dilihat pada saat dia masuk jongkok, ya itu mungkin pada saat akhir dia masuk, kemudian si Anu menembak. Jadi saya kira perbedaan-perbedaan itu hal biasa, termasuk hal yang selama ini menjadi dispute. Apakah Ricky Rizal melihat Sambo menembak Joshua atau tidak? Nah, tadi kenapa saya minta ini? Padahal sebenarnya berdasarkan keterangan dia di beberapa kesaksian juga sudah menyampaikan bahwa dia ada jeda waktu berbalik arah mendengar ada suara dari Romer. Untuk apa? Kan hakim bertanya, kenapa kok itu yang kamu pikirkan? Kenapa nggak melihat kejadian ini? Dia apa? Karena kegoncangan batin dia secara psikologis, dia juga butuh bantuan. Mudah-mudahan ada ajudan lain yang banyak di luar tuh masuk ke dalam melihat suasana ini. Oke. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Kalau dari keterangan Ricky sejauh ini ataupun hakim yang mencecar Ricky soal tadi apakah melihat Sambo menembak atau tidak, juga soal apakah tidak mendengar perintah dari Sambo begitu, apakah ada keraguan hakim di sana atau upaya untuk hakim mengcross-check keterangan dari Ricky Rizal dengan terdakwa lainnya, Prof? Iya, gini Mbak Priska. Jadi selamat dulu Pak Herman udah mau selesai ini ya. Jadi gini, setelah melihat hakim pada suatu TKP, ada suatu kepercayaan pada hakim untuk melihat suatu keterangan. Keterangan dari masing-masing terdakwa. Karena apa? Suatu keterangan dalam suatu pembuktian itu asasnya adalah beyond reasonable doubt. Ada suatu logika, ada suatu kejelasan. Nah di sini keterangan-keterangan terdakwa yang disampaikan itu tampaknya ada yang jelas, ada yang kurang jelas kan. Kurang jelas itu adanya seperti ada yang masih ditutupi karena relasi kuasa. Tapi hampir 70% saya melihatnya sebagai bentuk kejelasan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Karena seperti Kuat, R itu akhirnya terbuka semua apa yang terjadi. Sehingga perdebatan yang disampaikan oleh majelis itu meyakinkan. Misalkan tentang rumah kan tidak terlalu luas. Kan mesti lihat dong kan gitu. Jelas kan. Jadi tidak ada keraguan. Oleh karena itu sebagai konsep beyond reasonable doubt, sebagai keterangan terdakwa hari ini saya kira memberikan suatu kejelasan mana yang bohong, mana yang perlu diklarifikasi, dan mana yang betul-betul logika di dalam suatu pembuktian ini. Jadi semakin
Oke, kalau Ricky yang bilang bahwa tak kuat mental untuk menembak Yosua, itu bisa jadi unsur meringankan atau tidak serta-merta, Prof. Hipnu? Kalau kita melihat itu bisa jadi Mbak, karena itu kan berdasarkan hasil keterangan psikologi forensik kan juga melihatnya ada suatu kelabil. Bahkan apalagi yang bersangkutan belum pernah di dalam reserse menembak, itu belum pernah. Sehingga hal-hal yang berkait itu suatu kegoncangan jiwa bisa jadi. Ini yang menjadikan saya kira juga masuk logika ketika goncang jiwa, dan itu juga diterangkan dari keterangan kemarin psikologi forensik ada suatu ketidakketerangan. Kemampuan iya, tapi menggunakan senjata juga tidak semahir yang lainnya. Ini juga menjadikan suatu pertimbangan, Mbak. Tapi dalam hal seperti ini, pertanyaannya tadi, kenapa tidak mampu menahan, kenapa tidak mampu mencegah kan? Karena dalam suatu hukum itu ada istilahnya delik omissionis, artinya berbuat tidak berbuat, itu yang saya lakukan. Oke, kita akan bahas soal ini. Ke Pak Herman dulu, penegasan. Saat Ricky bilang tidak melihat Sambo menembak, tidak mendengar apa yang dikatakan Sambo sebelum ada penembakan terhadap Yosua, bisakah dipastikan ini tidak ada upaya untuk melindungi Sambo dari pernyataan ini? Tidak ada. Kalau itu sih tidak ada. Karena dia pun melihat Sambo maju ke depan pun dia ucapkan gitu. Jadi tidak ada sedikit pun untuk menutup-nutupin gitu. Jadi memang karena ada, kan sudah diperagakan tadi. Dia sempat berbalik arah. Dan saya supragakan. Dan ada keterangan lie detektor. Dan dia jujur dinyatakan hasil lie detektor. Jadi terserah majelis menilai. Tapi betulkah ada yang masih ditutupi, misalnya masih terhalang relasi kuasa dengan Sambo sepanjang persidangan ini? Tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Saya udah minta dia, makanya awalnya saya minta ajukan LPSK. Saya udah konsep. Terakhir dia bilang karena dia sudah menyatakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada lagi, yang tidak dia tutup, makanya dia bilang tidak memerlukan saya menyampaikan LPSK. Kalau Prof. Hipnu lihatnya tadi, bagaimana Ricky ini potensinya mendapatkan keringanan atau bahkan lepas dari hukuman? Karena kalau kita lihat hakim ini masih mencecar, apakah masih men-challenge Ricky begitu? Apakah masih ada yang ditutupi atau tidak, meskipun dikatakan Ricky maupun Pak Herman tadi tidak ada yang ditutupi begitu. Dan delik berbuat tidak berbuat tadi bagaimana penerapannya biasanya, Prof. Hipnu? Iya, ini Mbak, makanya ini yang menarik bahwa kliennya Pak Herman itu sudah jelas dan di awal sudah adanya suatu penolakan untuk melakukan suatu penembakan kan gitu. Oleh karena itu pertanyaannya sejauh mana peran? Karena dalam suatu penyertaan ini peran itu sangat penting. Perdebatan ahli kemarin adalah bagaimana mempunyai kehendak yang sama. Dalam berbagai jurisprudensi yang saya baca, kehendak yang sama itu tidak mungkin. Kehendak yang sama itu apabila satu level, satu relasi kuasa yang sama. Sedangkan sini adalah ada suatu relasi kuasa yang tidak seimbang, itu Mbak. Oleh karena itu peran yang terjadi mungkin R itu perannya ya kalau dihitung mungkin 40% lah gitu, atau mungkin 30%. Karena ketidakmampuan mencegah tadi, kan itu Mbak. Disinilah saya kira tetap mau kena, tapi hukumannya ringan. Kalau bebas saya kira nggak mungkin, apalagi lepas. Apalagi ada di lokasi itu, ada di lokasi tindak pidana dan mengetahui akan adanya tindak pidana begitu ya Prof? Iya, apalagi seperti itu. Kemarin hakim sudah melihat dalam suatu TKP, rumahnya tidak besar, hallnya juga, ruang tamunya juga tidak besar. Sehingga secara logika tahulah seperti kan, apalagi sebagai penegak hukum, insting suatu peristiwa pidana itu harus paham. Ini yang saya kira menjadi titik lemah dari kliennya Pak Herman, tapi ketidakmampuan mencegah itu yang menjadikan titik poin. Tapi kebersamaan terkait dengan pengungkapan bagus, sudah memberikan keterangan. Ketidakmampuan mencegah sebagai delik omissionis itu menjadikan suatu titik lemah bagi kliennya Pak Herman. Kalau posisi Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf, ini apakah bisa disamakan untuk delik komisionis tadi, Prof. Hipnu? Ya, Kuat Ma'ruf lebih menarik lagi karena ketidakmampuan itu juga ternyata dari intelijensia. Itu saya kira suatu keluguan dari Kuat Ma'ruf muncul hari ini. Yang kemarin kita melihat adanya suatu dugaan untuk melindungi, saya kira Kuat Ma'ruf juga sama. Hal yang meringankan cukup besar itu karena apa yang disampaikan sampai tadi ketawa-ketawa karena lucuannya dia ketika menghadapi suatu peristiwa. Bedakan antara Kuat Ma'ruf dan Ricky. Kalau Ricky itu sebagai penegak hukum harus punya insting sebagai penegak hukum, Kuat Ma'ruf enggak. Ini saya kira kalau melihat timbangan suatu nilai yang paling ringan adalah Kuat Ma'ruf, Pak Presiden. Karena Ricky Rizal ini sebagai penegak hukum, tanggapannya Pak Herman? Baik,
Saya nggak sependapat dengan masalah omission dan commission. Saya berpendapat kalau omission commission itu adalah dalam peradilan militer. Seseorang atasan yang tidak bisa mencegah bawahan. Ini sangat jauh jaraknya. Apalagi dengan kondisi yang dilihat Sambo yang marah. Oleh karena itu saya tidak sependapat. Dan lagi kita harus lihat pasalnya 338, 53, 40 itu harus aktif. Kita lihat dari Susilo atau dari buku-buku doktrin-doktrin, kalau perbuatan mediator itu perbuatan untuk dia harus aktif. Dia bukan berarti dia tidak dia berharap ada yang mungkin dia mempunyai kemungkinan juga dengan adanya ajudan-ajudan lain, mudah-mudahan nggak terjadi ini. Makanya dia berharap, dia sedih kejadian ini. Jadi kalau menurut saya tidak tepat, tidak pendapat kalau dinyatakan atau kalau yang dia anggap mungkin ada pasal-pasal pidana tapi nggak berhubungan dengan 338 sama 340. Ada pasal-pasal pidana yang orang tidak berbuat, tidak menyusukan anak sampai mati. Itu kan dia tidak berbuat. Kalau ini menurut saya harus dia membuat suatu kegiatan yang aktif membantu atau membuat sesuatu sehingga Joshua itu dia juga menginginkan terbunuhnya Joshua. Nah, jadi di situ perbedaan mungkin itu Pak, tapi tidak apa-apa Pak. Jadi saya punya prinsip seperti itu Pak. Jadi berbeda secara moral, dia punya kewajiban moral, tapi ya itu secara psikologis nggak sanggup. Tapi itu bukan pidana, bukan tuh bagian dari unsur. Kalau dari Prof. Hipnu ya meskipun berbeda pandangan, tapi soal penyertaan pidana bagaimana bisa memandangnya dari sisi keilmuan? Betul, makanya dalam suatu penyertaan ini kalau dikatakan sebagai kehendak sama agak sulit. Karena memang subjeknya hukumnya pun berbeda, keinginannya berbeda. Jadi kalau makanya dalam seperti ini peran yang saya baca berbagai jurisprudensi, masing-masing peran itu pasti terlibat. Cuman bobot yang kita lihat pertimbangan dari peran-peran yang terjadi penyertaan tersebut. Oleh karena itu tadi sudah terlihat pertanyaan hakim, apa yang dilakukan? Ketidakmampuan mencegah. Dan itu, apalagi sebagai penegak hukum, ada konsep delik, omisionis, apakah itu bisa diterapkan ketidakmampuan cegah? Nah itu nanti ranah daripada hakim, karena konsep itu ada. Karena nggak mungkin bebas nggak mengerti itu nggak mungkin gitu loh Mbak. Ini makanya coba dari berbagai konsep-konsep teori itu disampaikan di dalam suatu pembuktian nanti. Oke, dan ini masih rangkaian proses pembuktiannya, sudah ada ahli, saksi, sekarang gilirannya jaksa penuntut umum yang nanti akan membacakan tuntutannya Senin, betul ya Pak Herman ya? Pak Herman? Iya, Senin Mbak. Senin ya? Tuntutan jaksa, oke. Dan kalau dari Pak Herman terakhir, bagaimana prediksi sejauh ini, apakah keringanan hukuman bisa berpotensi diperoleh Ricky dari proses pembuktian yang sudah berjalan? Kalau saya sih, ya maunya saya hakim mau jaksa sependapat dengan saya. Kalau ya kan? Tentu kalau harapannya penasihat hukum begitu ya dari sisi. Jadi begini Mbak, kalau sependapat dengan saya, jaksa agung pun saya minta dia harus berani demi keadilan menuntut bebas. Karena bukan tidak mungkin penuntut umum itu tidak harus selalu menuntut. Kalau dalam fakta persidangan ditemukan suatu hal yang nggak kuat, dia harus juga menuntut bebas. Oke, baik. Nah, nanti kita akan dengarkan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Yang jelas pembuktian sudah berjalan dan tentu sepakat untuk tidak sepakat dari berbagai pihak penegak hukum yang terlibat dalam sidang ini. Tapi yang jelas nanti kembali ke keyakinan hakim kalau bicara soal vonis. Terima kasih untuk Prof. Hipnu, terima kasih juga Pak Herman Umar telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Terima kasih. Terima kasih malam Pak Hipnu. Terima kasih.